Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Pilar-Pilar Kebahagiaan. Firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 mengatakan, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika memutuskan untuk menikah, orang pasti sangat mengharapkan memiliki sebuah rumah tangga yang bahagia. Bahagia dapat didefinisikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala macam hal yang menyusahkan dalam hidup. Kita mengharapkan suami atau istri yang penuh dengan pengertian, anak-anak yang sehat dan taat, bahkan keuangan yang sehat dalam keluarga kita. Namun, kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan pernikahan kita perlu diupayakan, perlu dibangun bersama. Malam hari ini kita akan belajar dan diberkati melalui 6 pilar kebahagiaan yang perlu kita miliki dan kita kembangkan dalam kehidupan pernikahan setiap kita. Yang pertama, dalam Roma 15 ayat yang ke-7, kita perlu belajar untuk saling menerima. Saling menerima merupakan kunci utama untuk mengatasi segala macam perbedaan. Pasangan kita memiliki karakter, kebiasaan, pemahaman, dan mungkin saja budaya yang jauh berbeda. Jika ia berasal dari suku atau bangsa yang lain, kita jangan berusaha mengubah pasangan kita, tapi mulailah mengubah sikap kita jika memang perlu untuk berubah demi kebaikan bersama. Ketika pasangan melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, besar kemungkinan juga ia akan mengalami perubahan juga dengan kesadarannya sendiri tanpa perlu dipaksakan. Yang kedua, perlu untuk saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai berhubungan dengan rasa hormat kepada pasangan kita. Hargailah pasangan sebagai partner, sebagai teman hidup kita. Jangan menganggap dan memperlakukan dia sebagai orang yang lebih rendah, sekalipun mungkin menurut ukuran pendidikan kita jauh berbeda, sekalipun mungkin menurut ukuran pendapatan kita berbeda. Namun tetaplah saling menghargai satu dengan yang lainnya, termasuk juga di dalam menghargai pendapat dan ide-idenya. Sekalipun mungkin pendapatnya tidak sebaik yang kita harapkan, namun tetaplah saling menghargai. Yang ketiga, mari belajar untuk saling mengutamakan. Kita akan mengutamakan pasangan jika kita menganggap dia lebih penting daripada diri kita sendiri. Mengutamakan diri sendiri hanya akan menimbulkan kesalahpahaman yang membuat damai sejahtera itu hilang. Utamakanlah pasangan kita. Utamakanlah juga perasaannya, keinginannya, dan lain sebagainya. Sungguh indah ketika suami istri saling mengutamakan. Ada hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalamnya ketika saling mengutamakan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mempertahankan ego masing-masing, tetapi dengan mengutamakan satu dengan yang lainnya, maka disitulah kasih akan terbangun dengan begitu kuat dan begitu baik, yang akan mengikat satu sama lain. Yang keempat, saling memuji. Dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-27, Amsal mengatakan bahwa kata-kata pujian yang kita berikan hendaklah jarang. Artinya memberikan pujian merupakan hal yang wajar, tapi jangan memberikan pujian secara berlebih-lebihan, bahkan mengada-ada. Pujian yang wajar merupakan motivasi yang baik bagi pasangan. Jika selama ini kita terbiasa mengkritik pasangan, menilai pasangan kita, atau bahkan mungkin menghakimi pasangan kita, sekarang gantilah kritikan itu menjadi pujian,
yang akan membuat pasangan kita menjadi bersukacita dan mengubah kehidupannya. Karena terkadang yang dibutuhkan bukanlah kritikan, tetapi pujian yang jujur dan tulus, sehingga akan mengubahkan hati dan hidup seseorang, dan salah satunya adalah pasangan dalam kehidupan kita. Yang kelima, yaitu saling mengampuni. Dalam hidup berumah tangga atau dalam pernikahan akan ada yang namanya gesekan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan, maka suami istri juga hendaklah bersedia memberikan pengampunan ketika sikap, ucapan, tindakan dari pasangan itu menyakiti, mengecewakan, dan melukai. Dan ketika kita saling mengampuni satu dengan yang lain, disitulah kita akan melihat satu kehidupan pernikahan yang makin terus disempurnakan di dalam Tuhan. Karena di dalam kasih kita bersedia untuk mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni setiap kita. Yang keenam, kita perlu untuk saling membangun. Bantulah pasangan kita untuk berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jangan biarkan dia berada dalam kesalahannya, berada dalam kekeliruannya, tetapi ingatkan, bahkan tegur dengan kasih, dan doakan dia agar dalam kehidupannya dapat mengalami perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik lagi. Saling membangun itu artinya kita yang kuat, kita menguatkan pasangan kita yang sedang lemah. Ketika dia lemah, bukan kita makin menekan, tetapi justru kita mengangkat dia, membangun dia kembali, supaya ada bangkit, ada semangat, ada kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Maka dengan saling membangun inilah kita melihat kehidupan pernikahan yang semakin indah dan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa kebahagiaan dalam pernikahan kita itu bisa terjadi manakala kita mau menegakkan pilar-pilar kebahagiaan itu dalam kehidupan pernikahan kita. Maka kita bisa melihatnya lewat upaya, tindakan, bahkan dengan pengorbanan. Maka kebahagiaan itu bukan hanya terjadi, tetapi makin hari makin besar dalam kehidupan setiap kita, menjadi pernikahan yang berbahagia. Sebab pernikahan yang berbahagia itu bukan karena tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran, tetapi karena ada Tuhan di tengah-tengah pernikahan. Selamat malam, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau begitu luar biasa baik. Kami merendahkan hati dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau selama ini mungkin dalam pernikahan kami berlaku sebagai seorang suami atau istri atau orang tua yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kami sering menuntut, mengkritik, menghakimi, bahkan menekan. Tapi malam hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan kembali agar kami menegakkan pilar-pilar kebahagiaan dalam pernikahan kami, supaya pernikahan kami tetap mengalami kebahagiaan dan bisa memberikan dampak kebahagiaan itu kepada orang yang lainnya. Sehingga lewat pernikahan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami, sehingga kami boleh beristirahat dan tidur dalam berkat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Kebahagiaan dalam hidup, dalam pernikahan tidak datang secara instan. Ada usaha, ada upaya, bahkan ada pengorbanan untuk membangunnya. Tapi itu sepadan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.